Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Nah, akhirnya fakta-fakta baru mulai terungkap ya. Dan bahkan Menteri ATR BPN menyebut SHGB tersebut terbit pada 2019. Wow, jadi sudah sangat lama sekali ya. Pantas saja pada saat lalu itu mantan Menteri ATR BPN yang dijabat oleh Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, bahkan juga tidak mengetahui. Wakil Menteri Raja Juli Antoni juga tidak mengetahui, dan bahkan AHY juga tidak mengetahui. Dan memang kalau kita lihat dari pemberitaan, di era AHY lah SHGB itu terbit, yaitu sejumlah 240-an. SHGB tersebut terbit di era AHY, dan ternyata ada HGB yang terbit pada 2019. Wow, artinya sudah sangat lama sekali ya hal-hal yang seperti ini dibiarkan terus-menerus, dan akhirnya juga merembet hingga saat ini. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, tidak hanya di Tangerang, bahkan Bekasi, Jawa Timur juga ada. Dan konon katanya di Jawa Timur itu sudah dibuat jaminan hutang. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari pernyataan dari Nusron Wahid ya, selaku Menteri ATR BPN, bahkan juga prosedurnya itu sudah sesuai. Bahkan juga ada PBB-nya. Bayangkan, laut ada PBB-nya, pajak bumi dan bangunan. Padahal bumi sudah musnah, bangunan juga sudah hilang, tetapi ada pembayar PBB. Ini yang cukup rumit sekali ya. Makanya dari itu memang harus ada ketegasan lah. Dari siapa? Ya dari Panglima tertinggi di Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk mengusut tuntas hal-hal demikian. Bayangkan loh, laut ada SHGB-nya, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Ini juga bikin geleng-geleng kepala ya. Dan kalau hal seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, pastinya juga akan ya 2030 kemungkinan akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, kemungkinan pemagaran laut tidak hanya 30 km ya. Kemungkinan di wilayah pesisir Pulau Jawa akan dipagari semua ya kalau hal-hal seperti ini dibiarkan. Nah, saya jadi teringat kata-kata atau statement dari Pak Jokowi pada saat lalu. Yang penting itu prosedurnya, yang penting itu proses legalnya dan lain sebagainya. Nah, memang menurut Nusron Wahid prosedurnya itu sudah sesuai prosedur, dan artinya apa? Legal, karena sesuai prosedur. Tetapi kan ini yang cukup menjadi pertanyaan, masa sih laut ada PBB-nya, pajak bumi dan bangunan? Ini kan bikin geleng-geleng kepala, dan logika saya tidak sampai memikirkan hal ini ya. Laut ada PBB-nya. Ini yang cukup wow sekali. Nah, seperti ini video dari Nusron Wahid. Kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat dirinya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu.
Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SHM yang kami batalkan, saya di demo. Jadi seperti itu permainannya ya. Jadi semakin kesini semakin terungkap, dan bahkan Nusron Wahid sudah memecat setidaknya ya. Kalau tidak 6 ada 8 ya pegawai ATR BPN yang melakukan kong kali kong ini, penerbitan SKGB di pagar laut. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono, kenapa Jokowi suruh cek prosedurnya sertifikat HGB, karena dia tahu semua lengkap seperti yang diungkapkan Nusron Wahid. Tapi Jokowi lupa bahwa yang disertifikat itu wujudnya lautan. Ya seperti ini. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Nah, setelah dicek memang betul sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya, tetapi ini tidak ada wujudnya, alias lautan, bahkan juga membayar PBB. Ini yang sungguh mengejutkan sekali. Kemungkinan Pak Jokowi lupa ya, ternyata yang dilewati sesuai prosedur itu ternyata lautan, dan seharusnya itu memang tanah musnah, tidak ada SHM, dan seharusnya juga tidak ada SHGB, karena memang tanah musnah di situ, tanah musnah, tidak ada tanahnya. Sangat aneh sekali ya. Bahkan dikomentari oleh Bambang Daru, melegalkan barang yang ilegal, pelanggar hukum nggak ya Kalau melanggar adakah pidananya? Harusnya ada lah. Bahkan kalau kita lihat dari sini, KTP warga desa Kohut dicatut dalam sertifikat pagar laut. Nah ini juga ada apa? Harusnya juga diungkap seterang-terangnya ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Pak Prabowo turun tangan ya, perintahkan untuk menyelidiki tuntas pagar laut di Tangerang. Nah ini kalau Pak Prabowo sudah turun tangan ya, memang harus diungkap seterang-terangnya ya, seperti apa proses yang menurut saya tidak sesuai prosedur. Ya walaupun sesuai prosedur, tetapi menurut saya tidak sesuai prosedur, karena pastinya ada yang ukur-mengukur lah, setidaknya laut bukan tanah, laut diukur berapa kali berapa dan lain sebagainya. Ini laut loh. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu, Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka Jakarta pada 20 Januari guna membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. Dalam keterangannya usai pertemuan, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten, tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRI. Oleh sebab itu, sesuai langkah awal, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut. Ya, penyegelan itu kan instruksi dari Pak Prabowo Subianto ya. Nah, ini bahkan ketika wartawan menanyakan terkait pagar laut, bahkan Pak Prabowo-nya itu berharap adanya investigasi ya, seperti ini. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat yang membiayai TNI dan Polri. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya sudah jelas ya, Pak Prabowo menginstruksikan harus mengusut tuntas lah setidaknya pagar laut ini. Bahkan dikomentari oleh Cynthia, kalau menurut aku sih kode Presiden ingin tahu di antara 3 lembaga penegak hukum siapa yang lebih punya inisiatif dan peka terhadap kasus HGB laut yang menyengsarakan rakyat. Ini sekaligus juga Presiden ingin tahu siapa yang terlibat bermain dan siapa yang loyal dengan perintah Presiden. Ya, seperti itulah. Jadi sudah terang ya, semakin hari semakin menemukan titik terang, dan bahkan Nusron Wahid menyebut prosesnya itu sesuai prosedur. Tetapi
yang di SHGB kan atau yang di sertifikat itu laut. Kemungkinan Pak Jokowi pada saat lalu lupa ya bahwa yang mendapatkan SHGB dan sertifikat itu laut. Kemungkinan lupa ya. Ya selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.